Gusti Allah mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Berarti yang buta huruf kaumnya. Terus disuruh membaca, disuruh membacakan. Yang membacakan siapa? Rasulullah nabinya. Artinya itu disuruh ngajar. Jadi ya ndak mungkin lah buta huruf ono nabi buta. Syaratnya aja nabi itu apa? Sidik, amanah, tablik, patona. Patona itu cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita, Mu'alaf Center Ayah Sofia, bersama narasumber kita, Gus Muti. Dan beliau ini bukanlah ulama, tetapi ubaru. Jadi jangan sampai panggil beliau ulama, karena yang benar adalah ubaru. Dan beliau ini juga adalah presiden. Ini ada titel baru ini, Gus. Presiden ADCR. Ini kepanjangan dari Asosiasi Debater Islam Cerdas di Atas Rata-Rata. Subhanallah. Panjang juga. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas bahwa ternyata Nabi Muhammad ini tidak buta huruf. Ya, bagaimana ini, Gus? Ya, sangat nggak mungkin lah ya kalau Nabi Muhammad itu buta huruf. Memang cara pandang mainstream itu mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Terus itu taunya dari mana ya? Kembali lagi ke hadis. Hadis itu kan orang bercerita tentang Nabi gitu loh. Masalahnya orang dapat cerita itu dari mana? Kan gitu kan. Jadi penulisan hadisnya seperti itu. Tapi oke lah, itu kita abaikan dulu. Taruhlah itu hadis oke, sahih oke. Pertanyaannya itu kan ditanya ma'ana biqori gitu ya. Itu kan dipahami setelah ikro kan, ikro terus ma'ana biqori kan. Aku nggak bisa membaca. Itu kan terjemahan yang diterima mainstream seperti itu. Padahal ada juga yang menerjemahkan bukan aku tak bisa membaca, tapi apa yang harus aku baca, gitu loh. Terus membaca juga itu dalam bahasa Arabian itu banyak, ya. Iqra itu membaca, nanti ratala juga membaca, yatlu juga membaca. Misalkan imam itu ya, imam masjid ya, kita sering ngomong, oh sholat di sini, kenapa? Imamnya bacaannya enak gitu ya. Padahal dia nggak membaca seperti yang kita pikirkan toh. Kalau kita memikirkan membaca itu kan ada teks, terus dia baca, ada tulisan gitu. Padahal nggak mengulangi apa yang disampaikan orang itu juga bisa dikategorikan membaca. Jadi sebetulnya banyak hal yang harus didiskusikan dulu gitu loh. Membaca itu yang bagaimana gitu ya. Nah, sekarang kita fokus ke Iqra. Iqra itu membaca yang dalam artian umum gitu loh. Bukan yang khusus ya, umum dia umum. Itu dari tinjauannya. Nanti Iqra itu juga nanti bisa ditinjau dari kata dasarnya, jadarnya itu berasal dari Quran atau Qoro'ah. Itu beda lagi. Kalau Quran misalkan diksi Iqra diambil dari Quran ya. Jadi kalau Iqra itu artinya berquran lah gitu. Dia sudah makrifat, bukan nakiro lagi, sudah khusus.
Iqra kita anggap dari Quran ya. Dari Iqra itu kan isim, fiil ya. Isimnya Quran ya. Berarti ke Iqra itu berarti terjemahnya kalau kata dasarnya Quran itu ya berquran lah. Itu loh, bukan membacalah. Jadi dia lebih makrifat. Tapi kalau diambil dari qiraah menjadi Iqra, ya qiraah itu membaca. Maka Iqra jadi fiil amr, bacalah. Nah, itu jelimet juga, itu harus dipahami dulu. Jadi bacalah gitu ya. Nah, sekarang kita mau pakai yang mana? Kalau Iqra ya berquran lah, berarti kita kan diperintahkan untuk hidup dengan Quran. Itu sudah spesifik, dia sudah makrifat. Tapi kalau Iqra bacalah, itu masih umum ya, masih nakiroh ya, tergantung apa yang dibaca, apa Al-Quran, apa fenomena alam atau apa, kan begitu. Seperti tadi aku bilang, ma'ana biqori itu juga bisa diterjemahkan apa yang aku baca gitu loh. Terus kita bayangkan, apakah Jibril itu datang dengan membawa spanduk ada tulisan gitu? Kan enggak juga toh. Dan suasana itu mesti gelap kalau itu malam. Kan di Gua Hira itu toh. Kalau itu kan di Gua Hira. Ini aku sampaikan penalaran yang umum dulu, supaya nanti kita sebelum masuk ke teks ya, ke kitab sucinya. Tapi taruhlah kita kan, aku juga belum meneliti itu malam atau siang itu di dalam gua. Tapi yang jelas kalau malam di dalam gua ya gelap gitu. Mana bisa membaca, belum ada PLN. Ya, belum ada listrik gitu. Jadi debatnya masih banyak di sana. Sekarang kita kembali saja. Lebih memungkinkan mana Iqra itu setelah dijawab ma'ana biqori itu, aku tidak bisa membaca sama apa yang aku baca. Itu kan lebih dekat apa yang aku baca. Karena kalau aku nggak bisa membaca ya, masa Jibril, kan mestinya Allah dan Jibril ya nggak mungkin menyuruh membaca orang yang nggak bisa membaca, itu nggak mungkin. Ada orang kakinya sakit ya, nggak mungkin aku suruh lari lah, karena mesti nggak bisa. Itu simple ya. Nah, sekarang misalkan Nabi sudah diketahui oleh Allah dan malaikatnya dikasih tahu itu nggak bisa baca, masa disuruh baca? Kan ya nggak logis. Maka yang pendekatan logisnya itu kalau aku sih ya, tapi kalau mainstream ya terserah saja. Ma'ana biqori itu apa yang harus saya baca gitu. Kan wajar toh tiba-tiba aku ngomong ke Sepi, baca Pi. Nah, kamu kan mesti tahu apa Gus yang dibaca, kan gitu toh? Iya. Gitu. Masa nggak mungkin aku nggak bisa baca Gus, orang aku sendiri sudah tahu kok kamu nggak bisa baca, masa tak suruh baca? Nggak mungkin lah gitu. Oke, itu pendekatan pertama. Pendekatan kedua, Al-Quran itu nanti kan berupa huruf-huruf, karena ketika Kanjeng Nabi menuzulkan ke kita ya, itu kan langsung dua metodologi yang dipakai, itu hafalan verbal ya, dan tulisan atau literal. Jadi dihafal dan ditulis. Itu nuzul kedua dari Nabi ke kita. Nuzul pertama itu kan dari Allah via Jibril ke Kanjeng Nabi Muhammad gitu loh. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad selesai studi Al-Quran 6.236 ayat ya, berapa juz? 30 juz. 30. Nanti ada yang ngomong lebih dari 30 juz. Sudah selesai khatam, baru dia menjadi Rasulullah kan, baru mengajar kita. Karena sudah tahu, sudah hafal. Nggak mungkin mau ngajar Al-Quran Nabi sendiri nggak tahu Al-Quran, nggak mungkin. Jadi setelah studi Al-Quran penuh lengkap, setelah dinuzulkan dari Allah via Jibril ke Kanjeng Nabi, nuzul pertama, Kanjeng Nabi menguasai Al-Quran penuh, baru dia yang awalnya belajar Al-Quran menjadi mengajar Al-Quran, mengajar kita. Itu nuzul kedua. Yang mengajar ke kita ini, ke manusia ini, ke para sahabatnya ini, itu yang memakan waktu 22 tahun 2 bulan 23 hari, atau dibulatkan 23 tahun gitu loh. Nanti era Makkah itu 10 tahun apa berapa ya, apa Makkah yang 13 tahun, Madinah yang 10 tahun, gue lupa ya. Tadi pembagiannya itulah. Jadi totalnya itu 23 tahun kalau dibulatkan. Itu diajarkan ke kita. Itu nuzul kedua gitu.
gitu loh. Nah, ini teman-teman kita juga yang Islam ngerti nggak yang seperti itu? Gue juga nggak ngerti ya. Jadi kalau ada yang tanya kan harus dijelaskan begitu. Nah, ketika dalam tempo 23 tahun itu Kanjeng Nabi mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat tentunya, itu kan dua metodologi. Verbal ya, diomongno dihafal, terus literal ditulis. Nah, maksudnya Kanjeng Nabi nggak ngerti tulisan lah, terus kalau Zaid bin Sabit nulisnya salah gitu loh ya. Bismillah itu seharusnya kan nggak begitu tulisannya, harusnya kan Bismillah ya kan, nggak harus ada alifnya Bismillah, itu kan tulis Bismillah aja. Kalau itu kalau misalkan nggak bener-bener buta huruf kan nggak bisa bedakan Bismillah dengan Bismillah gitu. Makanya Kanjeng Nabi ya tahulah, mesti sama si apa namanya Zaid dan teman-temannya kalau disuruh nulis ditulis Bismillah. Karena secara sorob nahu bismillah ya, tapi kan Al-Quran tidak mau supaya nanti dia terjaga ya jumlah alifnya itu, maka ditulislah bismillah, seharusnya kan bismillah gitu, ya kan, tapi enggak tulis bismillah. Itu buktinya ya sorob nahu ya, itu enggak tunduk terhadap Al-Quran. Karena apa? Sebelum ada sorob nahu Al-Quran sudah ada. Sorob nah itu hanya sebuah tool, sebuah alat bantu untuk memahami Al-Quran gitu loh ya. Karena kalau bismillah itu yang benar, kalau bismillah itu salah menurut sorob nahu kan begitu. Cuman kan seperti gue bilang tadi nggak tunduk gitu. Al-Quran itu absolut ya. Oke, nah itu contoh huruf-hurufnya ya. Setelah itu coba kita renangkan, logika kita dioptimalkan. Mungkinkah seseorang yang mendapat katakanlah amanah dan untuk menyampaikan kepada umatnya yang itu kitab Al-Quran yang di dalamnya kumpulan huruf-huruf, terus dia sendiri buta huruf, itu logis nggak? Tidak. Nggak logis gitu, nggak logis ya. Ya mesti ngerti lah. Nanti kalau Zaid dan teman-teman salah nulis, siapa yang benarkan? Ya. Oke, nah sekarang coba kita lari ke literasinya. Coba kamu buka surat Al-Jumu'ah, surat 62 ayat yang kedua. Ini. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Dia itu siapa? Dialah. Dia, huwa, berarti ini Allah. Allah, iya. Yang mengutus seorang rasul. Siapa rasulnya? Nabi Muhammad. Diutus kepada siapa? Kepada kaum yang buta huruf. Berarti yang buta huruf siapa? Kaumnya. Nabinya apa kaumnya? Kaumnya. Benar? Iya, kaum yang buta huruf. Iya. Bukan nabinya kan? Bukan. Oke, lanjut. Kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Iya. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Oke, membacakan. Siapa yang membacakan? Nabi Muhammad. Dibacakan kepada siapa? Pada kaum yang buta huruf ini. Ya. Oke, lanjut. Menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Oke. Jadi terbukti toh. Meskipun tuh nanti memang perdebatan karena dia pakai yatlu itu, nggak pakai ikro. Cuma kan aku bilang tadi ikro itu umum gitu loh. Membaca dalam artian umum. Nah, sekarang kamu sudah ngerti, tapi tolong dibaca keseluruhan satu surat. Dialah sampai selesai, sampai yang nyata, coba supaya mereka juga paham. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Oke, jadi jelas ya, Gusti Allah mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Berarti yang buta huruf kaumnya. Terus disuruh membaca, disuruh membacakan. Yang membacakan siapa? Rasulullah nabinya. Artinya itu disuruh ngajar supaya nggak buta. Gitu loh ya. Oke, aku kira cukup itu ya. Okay. Jadi ya enggak mungkin lah buta huruf ono nabi buta. Syaratnya aja nabi itu apa? Sidik, amanah, tablik, patona. Patona itu cerdas.
Masuk nabi orang ngerti huruf. Berapa sih kalau Latin itu ada berapa itu? Berapa karakter itu? A, B, C, D, E, F, G sampai berapa 27. Itu aja Nduk Ranti aja yang masih kelas 5 SD aja hafal kok. Masa ini seorang nabi ngapal no alif batak sajim enggak? Wes, orang masuk akal. Oke, itu aja dulu ya. Itu aja dulu tentang nabi, sudah jelas tidaklah mungkin nabi itu buta huruf. Oke, monggo. Oke, jadi ternyata Nabi Muhammad ini tidak buta huruf. Karena tadi seperti yang dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 juga disebutkan bahwa dikatakan bahwa Nabi Muhammad ini mengajarkan dan membacakan kitab-kitab kepada kaum-kaum mereka yang buta huruf. Oke, jadi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Suku Takaku dari